Saudara apakah sehat? Terima kasih majelis. Siap. Terima kasih majelis semuanya. Sebelum kami membacakan pendapat bantahan penuntut umum, mohon izin kepada majelis yang mulia bahwa di dalam pendapat ini barangkali kalau diizinkan ada yang kami langkai. Tapi tidak semua terbuat. Siap. Terima kasih majelis. Pendapat resmi bantahan penuntut umum terhadap keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Insinyur H. Muhammad Iqbal. Majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati. Materi keberatan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum maupun pendapat atau bantahan penuntut umum diatur dalam pasal 156 ayat 1 dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut selanjutnya untuk mengambil keputusan. Dari ketentuan tersebut di atas, maka secara limitatif atau materi keberatan atau eksepsi yang dapat diajukan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya hanya meliputi masalah kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara, masalah dakwaan yang tidak dapat diterima, dan masalah surat dakwaan yang harus dibatalkan. Majelis hakim yang mulia, tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP telah diatur tentang syarat-syarat dalam pembuatan atau perumusan surat dakwaan, yaitu penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dengan demikian terlihat bahwa pasal 143 ayat 2 KUHP mensyaratkan dua hal sebagai substansi dari surat dakwaan, yaitu syarat formal sebagaimana dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP dan syarat material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP huruf B. Pasal 143 ayat 3 KUHP menyatakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa surat dakwaan batal demi hukum karena tidak termenuhi syarat material dan pembuatan penyusunan surat dakwaan. Itu agar surat dakwaan tidak batal demi hukum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Sehubungan dengan keberatan atau eksepsi terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, maka kami akan menanggapi terhadap keberatan eksepsi terdakwa. Materi keberatan dari terdakwa pada halaman 1 sampai dengan halaman 7 menyampaikan beberapa hal, antara lain pada pokoknya mengenai surat dakwaan penuntut umum yang isinya hanya memuat beberapa penetapan kejadian yang dikait-kaitkan namun tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga menimbulkan penafsiran yang keliru ataupun tidak sesuai dengan keterangan terdakwa dalam depan persidangan pada saat terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama terdakwa Biksi Nur mengenai tidak diungkapkannya fakta sebelum dilakukan pembacaan putusan KPPU nomor 3 garis miring KPPU garis miring datar L garis miring 28 tanggal 29 Agustus 2008, sehingga mengakibatkan hanya terdakwa seorang yang dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Adanya konspirasi jahat yang dilakukan oleh oknum dari salah satu partai politik dan pengusaha besar dengan menjadikan terdakwa selaku anggota KPU sebagai target operasi. Bahwa materi keberatan yang disampaikan oleh terdakwa di atas, kami menilai bahwa hal tersebut merupakan pilihan subjektif dan penafsiran yang tidak berdasar dari terdakwa dan bukan merupakan materi dari keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, sehingga keberatan tersebut haruslah dikesampingkan. Materi keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa pada halaman 3 sampai dengan halaman 12 pada poin pertama, pendahuluan pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban dari sebuah persekongkolan antara Tarjudin Nur Said, Eri Bunyamin, Esa dan Erwin Daris Purba. Terhadap keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa di atas, kami tidak akan memberikan tanggapan karena materi keberatan atau eksepsi yang diajukan bukanlah materi keberatan sebagaimana diatur dalam pasal
143 ayat 2 KUHP. Proses penangkapan terdakwa di luar surat perintah oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa di atas bukanlah materi keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, kami tidak akan memberikan tanggapan. Penasihat hukum terdakwa pada halaman 12 sampai dengan halaman 20 pada poin kedua alasan dan keberatan terhadap surat dakwaan pada poin yang menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa Insinyur Haji Muhammad Iqbal dengan alasan bahwa nilai objek dari perkara suap sebesar 500 juta rupiah atau kurang dari 1 miliar sebagaimana disyaratkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak benar dan perlu dibantah karena berdasarkan pasal 6 junto pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melaksanakan penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi yang huruf A melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, huruf B mendapatkan perhatian masyarakat, meresahkan masyarakat, huruf C menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Bahwa penasihat hukum terdakwa telah salah menafsirkan objek uang senilai 500 juta rupiah yang diserahkan oleh Billy Sindoro kepada terdakwa Insinyur Muhammad Iqbal adalah merupakan kerugian negara dan kemudian mengkaitkan jumlah nilai tersebut dengan landasan yang mengatur kewenangan KPK dalam menangani suatu perkara.